Shalom Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita saat ini datang ke hadirat Tuhan lebih sungguh lagi. Mari katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari katakanmu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari katakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya
kehidupan kami. Engkau Allah kami yang dahsyat. Di saat tidak ada satu orang pun yang bisa kami andalkan, tapi kami memiliki Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau lebih lagi Tuhan saat ini. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau, bersuka cita bagi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Wow. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Dimanapun Anda berada saat ini, kita akan bersama-sama bersuka cita, amin. Dan masuk di minggu yang keempat dengan tema hidup bersatu padu. Saat ini kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita, amin. Hanya Dia yang dahsyat. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri saat ini. Kita naikkan lagu ini, Allahku yang dahsyat. Haleluya. Mari katakan, dari utara. Dari utara ke selatan terdengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Lebih antusias lagi, come on. Kemuliaannya disaksikan, Amin. kebesarannya diceritakan. Siapa? Yesus, nama Yesus, Nama Yesus. nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Come on, mari angkat tanganmu, katakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Dari utara ke selatan terdengar hujan bagi Allah. Amin. Dari barat sampai ke timur Yeay. nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya Disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, amin. nama Yesus disanjung tinggi. Katakan saudara. Pulau-pulau, lembah-lembah, Mari angkat tanganmu dan katakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan, come on. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Come on. Allahku dahsyat berkuasa. Katakan Bapak Ibu Saudara. Lebih semangat. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Siap bergoyang bagi Tuhan? Siap. 1, 2, 3, 4. Allahku dahsyat berkuasa, sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Lebih semangat lagi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah.
Mari kita sembah Dia saat ini. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami meninggikan Engkau. Kami menyembah Engkau, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Yesus Kristus namanya. Kami bersatu padu Tuhan, memberikan kesaksian bagi Engkau. Haleluya. Kami sembah, kami puja Engkau, Yesus namanya. Haleluya, haleluya. Kau yang bertata atas kehidupan kami. Terpuji namamu, terpuji Kau Yesus, Allah kuasa, Allah mulia, segala kemuliaan bagi Engkau, Yesus, Yesus. Mari angkat tanganmu. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Sekali lagi, angkat saudara. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Ini kami Tuhan. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hand, His feet, my Savior on that cursed tree. His body bound, His body bound, and ransomed tears. They laid Him down in Joseph's tomb. The entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Lebih lagi katakan. Then on the third at break of dawn, the sons of heaven rose again. Oh, trembles dead, where is Your sting? The angels roar and Christ the King. Mari angkat tanganmu, naikkan lagu ini, come on. Oh, praise the name of the Lord our
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan saat ini kita akan menyaksikan tayangan pengumuman untuk minggu ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tahun 2018-2019, Gedung Wanita terpantau ramai oleh kegerakan pemuda sekota Bogor yang bernama Students of Destiny. Tidak terasa, 3 tahun berlalu dan Students of Destiny belum kembali diadakan. Tempat yang dahulu sering kita ramaikan setelah beberapa tahun masa COVID-19, kini terpantau sepi. Ingatkah kita tentang masa-masa indah saat kita memuji Tuhan bersama sebagai satu keluarga pemuda Kota Bogor?
terbiasa meramaikan tempat yang kita juluki sebagai tempat nongkrong, kita akhirnya lupa untuk pulang kembali ke tempat yang dahulu sering kita sebut sebagai rumah. Ya, untuk selama-lamanya aja selama kita hidup kan, karena kita ini kan diciptakan oleh Tuhan, ya. Jadi kita selama hidup itu harus ingat sama Tuhan. Jangan ingat ke duniawinya aja gitu. Contohnya, misalnya kita cari enak-enak di dunia aja, tapi kita harus ingat sama Maha Pencipta. Pemuda Kota Bogor, sudah siapkah untuk bangkit kembali? Shalom, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, di minggu ini, di minggu keempat di bulan Juli ini, kita bisa bersama-sama kembali dalam ibadah online. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa di saat menyaksikan ibadah minggu ini. Dan di minggu keempat di bulan Juli ini, saya akan membawakan tema khotbah yang saya beri judul Hidup Bersatu Padu. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini kita akan merenungkan nasihat sekaligus peringatan dari Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma yang dia tuliskan di dalam Roma 16 ayat 17 dan 18. Dan ayat ini adalah ayat yang menjadi tema kita hari ini yang saya beri judul yaitu Hidup Bersatu Padu. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian Roma 16 ayat 17 dan 18. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Nah, di dalam surat Paulus untuk jemaat di Roma yaitu Roma 16 ayat 17 dan 18 jelas dikatakan bahwa Paulus memberikan peringatan, memberikan nasihat yang berkaitan dengan bahaya internal. Nah, bahaya internal itu dijelaskan Paulus di ayat 17. Saya akan bacakan sekali lagi, tetapi aku menasihatkan kamu supaya waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, yang menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Nah, kalau kita lihat kata menasihatkan di dalam ayat ini, di dalam King James Version-nya atau KJV-nya diterjemahkan dengan kata beseech, yang artinya memohon atau meminta. Sedangkan di dalam International Standard Version-nya ESV atau New International Version-nya NIV diterjemahkan dengan kata urge, yaitu mendorong atau mendesak. Nah, sedangkan dalam bahasa aslinya itu dituliskan dengan kata parakaleo, yang berarti memohon atau menasihatkan atau mendorong. Nah, kalau kita perhatikan apa yang Paulus nasihatkan, apa yang Paulus peringatkan, jelas di situ Paulus mendorong jemaat di Roma untuk waspada terhadap tantangan yang muncul dari dalam, yaitu orang-orang yang berusaha memecah belah dan menggoda jemaat. Nah, jadi tantangan yang muncul itu sumbernya dari dalam, dari orang-orang sekitar kita yang akan berusaha memecah belah dan menggoda jemaat. Nah, kata waspada di dalam ayat itu, di dalam terjemahan KJV-nya diterjemahkan dengan kata mark atau perhatikan. Sedangkan dalam bahasa aslinya jelas itu katakan juga skopeo, yang artinya bukan sama, perhatikan. Nah, jadi dalam tindakan berwaspada ada tindakan memperhatikan. Dalam tindakan kita berjaga-jaga harus ada tindakan kita mengawasi. Nah, siapa yang perlu diwaspadai? Siapa yang perlu diperhatikan? Paulus mengatakan bahwa yang perlu diwaspadai adalah orang-orang internal yang berusaha mengacaukan dan menggoda jemaat. Nah, jadi sekali lagi saya katakan bahwa orang-orang yang perlu diwaspadai adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada di lingkungan sekitar kita, baik dalam kejemaatan di dalam sebuah gereja ataupun mungkin sekitar kita dalam kehidupan komunitas komsel kita.
Nah, jadi ada orang-orang yang perlu kita waspadai dan perlu kita perhatikan. Nah, tapi perlu saya garis bawahi sebelum kita lanjut lagi tentang pembahasan ini, waspada itu beda dengan saling mencurigai. Kalau misalnya kita saling mencurigai, konotasinya negatif. Artinya kalau misalnya kita memiliki sifat saling mencurigai atau mencurigai, nanti ujung-ujungnya adalah kita bisa berasumsi. Dan itulah yang ujung-ujungnya juga akhirnya yang diingini oleh si pengacau atau penggoda jemaat tersebut. Jadi nanti kita akan bahas itu ya, yang perlu kita lakukan adalah mewaspadai atau memperhatikan. Nah, siapa yang perlu kita waspadai atau kita perhatikan? Orang-orang tersebut tuh memiliki ciri-ciri, ada dua hal yang kita ingin sama-sama belajar. Saya ingin bagikan untuk Bapak Ibu sekalian bahwa kita tuh perlu mewaspadai atau perlu perhatikan dengan orang yang memiliki ciri-ciri, ada dua hal yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, motivasinya untuk memecah belah dan menggoda jemaat. Nah, jadi jelas ini katakan bahwa motivasi mereka itu untuk memecah belah dan menggoda jemaat. Nah, struktur teks terjemahan Indonesia itu meletakkan kata yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima itu lebih dahulu ketimbang kata menimbulkan perpecahan dan godaan. Dalam ayat 17 tadi yang telah kita baca. Jadi kalau struktur terjemahan Indonesia itu meletakkan kata yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima itu terlebih dahulu ketimbang kata menimbulkan perpecahan dan godaan. Sedangkan dalam bahasa aslinya teks Yunani ataupun beberapa terjemahan Inggris meletakkan urutan yang sebaliknya. Dengan kata lain, ciri orang-orang internal tersebut atau orang-orang yang ada di sekitar kita tersebut ada motivasinya ada memecah belah dan menggoda jemaat. Nah, jadi jelas saya ingin katakan bahwa motivasi mereka tuh udah yang pertama kali muncul, yaitu apa? Untuk memecah belah dan menggoda jemaat. Nah, kata perpecahan di dalam ayat ini dalam bahasa Yunaninya yaitu dikostasia, yang bisa berarti disunion atau pemisahan, perselisihan. Dan kata godaan dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya dituliskan dengan kata skandalon, yang bisa berarti jebakan. Yang dari kata ini muncul istilah skandal. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering dengar kata skandal ini. Dalam NIV menerjemahkan godaan itu dengan tulisan obstacle atau halangan, rintangan. Nah, jadi terjemahan yang paling tepat bukan hanya sekedar rintangan, tapi lebih ke arah jebakan atau bujukan berdosa. Di dalam ISP terjemahan godaan itu disebutkan sebagai sinful enticements atau bujukan berdosa. Nah, jadi jebakan itu tuh, rintangan itu bukan hanya sekedar rintangan, tapi ke arah jebakan atau bujukan berdosa kalau kita mengikuti terjemahan ISP. Jadi ada hal-hal yang memang sifatnya negatif. Godaan itu jelas bersifat negatif sekaligus berdosa. Karena bujukan atau jebakan itu ujung-ujungnya adalah untuk melakukan suatu perbuatan dosa. Nah, siapakah orang dimaksud Paulus sebagai pemecah belah dan penggoda jemaat tersebut? Bapak Ibu bisa baca dalam Roma 14, itu jelas dikatakan. Silakan baca sendiri di rumah untuk Roma 14. Adalah orang-orang yang dimaksud Paulus sebagai pemecah belah dan penggoda jemaat. Di situ Paulus mengungkapkan bahwa si pemecah dan penggoda jemaat itu adalah mereka-mereka yang terlalu mengurusi atau menimbulkan hal-hal yang sebenarnya hal-hal yang bukan yang hal lahir ya, sekunder ketimbang hal-hal yang esensial. Jadi yang mereka ributkan itu atau yang mereka urusi itu adalah hal-hal yang gak penting sebenarnya. Tapi mereka blow up, mereka besar-besarkan sehingga seakan-akan masalah itu menjadi masalah yang heboh, masalah yang besar. Nah, kalau di zaman Paulus saja orang-orang seperti itu sudah ada, apalagi di zaman seperti sekarang ini. Saya pastikan pasti ada, bahkan mungkin banyak. Jadi ada orang-orang yang sekitar kita yang sebagai tujuannya itu memecah belah, menggoda jemaat. Yang tadi saya katakan di atas bahwa dengan bujukan-bujukan berdosanya itu mereka memiliki motivasi-motivasi yang negatif. Nah, apa cirinya? Jelas orang-orang ini hanya saya katakan hanya KTP-nya saja Kristen. Atau mungkin mereka Kristen-Kristen tanpa pertobatan. Imannya tidak sungguh-sungguh berpusat pada Kristus. Imannya dia bangun di atas kehebatan dirinya sendiri. Nah, tidak heran motivasi mereka itu bukan saling menguatkan sama saudara seiman, tapi yang mereka inginkan adalah menimbulkan perpecahan di antara saudara seiman. Jadi bukan menguatkan saudara seiman, tapi mereka malah membuat perpecahan di antara saudara seiman. Karena memang yang tadi saya bilang imannya tuh
dibangun di atas kehebatan diri mereka sendiri. Jadi mereka berpikir, tanpa saya kamu nggak akan bisa apa-apa. Tanpa saya kamu nggak akan bisa berbuat apa-apa. Dan kamu pun akan bergantung kepada saya. Nah itu mereka, sifat-sifat seperti itulah yang selalu membanggakan kehebatan diri mereka sendiri. Nah saya katakan lagi, bukan hanya memecah belah jemaat. Tindakan menggoda atau membujuk jemaat juga dilakukan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi apa yang mereka lakukan itu bukan hanya bersifat memecah belah atau menggoda jemaat, tapi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Misalnya saya kasih contoh tentang perpuluhan. Ada orang-orang yang berkata, buat apa perpuluhan? Toh gerejanya kan udah kaya, hidup gembalanya saja udah mewah. Jadi buat apa perpuluhan? Lagi pula kan kamu kan sudah lebih membutuhkan. Apalagi di hari-hari ini keadaan ekonomi belum membaik. Jadi buat apalah perpuluhan? Lebih baik Tuhan pun tahu kalau kamu membutuhkan. Nah jadi hal-hal seperti itu yang mereka dengungkan. Hal seperti itu yang mereka bilang kepada jemaat atau mungkin dalam komunitas tentang hal yang tentang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah jadi mereka lah yang perlu kita waspadai atau mereka kita awasi. Nah lanjutnya ciri-ciri yang kedua apa? Yang kedua itu ajarannya tidak sesuai dengan ajaran doktrin para rasul. Nah yang kedua ini memang sudah jelas bahwa para pemecah dan penggoda jemaat itu sebenarnya adalah mereka-mereka yang ajarannya tidak beres. Saya katakan ajarannya yang tidak beres mengakibatkan mereka melakukan ulah yang memecah belah dan menggoda jemaat lain. Dengan kata lain, tindakan pemecah belah dan penggoda jemaat itu dilatar belakangi dengan suatu ajaran yang tidak beres, yang tidak sesuai dengan ajaran para rasul atau doktrin-doktrin dari kebenaran firman Tuhan. Nah jadi istilahnya mereka memecah belah untuk mengajak kita menganut ajaran atau misalnya hal-hal yang telah mereka terima dengan tidak bertanggung jawab. Nah, jadi dengan melancarkan godaan tersebut, mereka mengajak kepada para jemaat untuk mengikuti apa yang mereka terima juga. Jadi dalam arti kata, ya mereka nggak mau sendirian. Jadi kalau misalnya mereka berdosa, yuk kita bareng-bareng berdosa. Nah, saya ingin katakan kepada setiap mereka bahwa dengan melancarkan godaan tersebut, Anda sudah berdosa. Dosanya double. Yang pertama, Anda sudah melakukan sesuatu yang melawan prinsip Alkitab. Dan yang kedua, Anda mengajak orang-orang untuk melakukan tindakan berdosa. Jadi ingin saya katakan kepada setiap mereka-mereka yang niatnya sudah nggak benar, niatnya sebagai mengacaukan jemaat, menggoda jemaat, saya katakan Anda telah melakukan perbuatan dosa yang double. Nah, oleh karena itu, bagaimana sikap Paulus terhadap orang-orang seperti ini? Paulus mengatakan kepada jemaatnya di Roma bahwa sebab itu hindarilah mereka. Hindari dalam NIV dan teks Yunani diterjemahkan dengan keep away from atau jauhilah mereka. Dengan kata lain, kepada orang-orang di atas, kepada orang-orang yang seperti saya sebutkan di atas, yang memiliki niatnya sudah nggak benar, nggak bagus, Paulus dengan tegas mengajarkan, jauhi mereka, hindari mereka. Lalu timbul pertanyaan, mengapa menjauhi mereka? Apakah kita tidak berlaku kasih kepada mereka? Bukankah Yesus mengajarkan untuk bersifat memberikan kasih atau bahkan mengampuni kepada orang-orang yang jahat kepada kita sekalipun? Nah, saya katakan tidak. Justru dengan menjauhi orang tersebut, kita mengasihi Tuhan. Dan jemaat mengapa? Karena kita memelihara kesatuan tubuh Kristus. Dalam Efesus 4 ayat 3 sampai 6. Dan kesatuan yang dimaksud di sini tidak seperti kesatuan yang didengungkan oleh beberapa atau bahkan banyak gereja postmodern, di mana mereka yang kesatuan yang mereka sebutkan adalah kesatuan menurut penilaian mereka atau prinsip mereka sendiri. Tapi kesatuan yang saya maksudkan di sini adalah kesatuan di mana kesatuan dalam kebenaran firman Tuhan dan yang berpusat kepada Kristus. Nah, saya ingin katakan bahwa Yesus berkata dalam Matius 8 ayat 20, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bukankah kepala letakkan di atas tubuh? Yang menjadi persoalannya, hari-hari ini tubuh Kristus tidak mau bersatu. Gereja-gereja tidak mau bersatu. Sehingga pada akhirnya Kristus tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tetapi bila tubuh Kristus bersatu atau gereja-gerejanya bersatu,
dan Kristus menjadi kepala atas gereja-gerejanya atau atas tubuhnya, maka kemuliaan akan dinyatakan dengan dahsyat. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah jadi biarlah apa yang tadi saya sebutkan ini menjadi introspeksi buat kita semua. Saya ingin katakan bagaimana dengan kita, jemaat di Gereja Oikos Bogor, ataupun setiap Bapak Ibu sekalian yang saat ini sedang menyaksikan ibadah online ini. Apakah kita masih merasakan bahwa kehebatan gereja kita itu masih kita nomor satukan? Apakah kita belum mau bersatu dengan anggota tubuh Kristus yang lainnya? Nah biarlah ini menjadi koreksi atau menjadi perenungan kita hari-hari ini. Nah orang-orang yang Paulus sebutkan di ayat 17 ternyata memiliki dasar iman atau motivasi yang tidak beres. Yang tadi sebutkan di atas bahwa tentunya cara mereka pun tidak beres. Hal tersebut disingkapkan dengan jelas oleh Paulus dalam ayat ke-18. Sebab orang-orang yang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Nah di ayat 18 ini Paulus mengungkapkan dasar iman atau motivasi mereka yang tidak beres dari si pemecah belah dan penggoda jemaat tersebut, yaitu tidak melayani Kristus, tapi melayani perut mereka sendiri. Berarti imannya bukan God center, tetapi self center. Dan kata melayani yang dipakai dalam bahasa aslinya itu duleo, yang berasal dari akar kata dulos atau budak atau hamba. Nah dengan demikian motivasi dasar si pemecah dan penggoda jemaat itu bukanlah menjadi budaknya Tuhan atau hambanya Tuhan, tetapi budak dari diri mereka sendiri. Lebih kasar lagi, sini dikatakan bahwa mereka menjadi budak atau hamba dari perut mereka sendiri. Yang dia layani hanyalah kemauan atau nafsu perutnya, kemauan demi kepuasan, kehebatan diri mereka sendiri. Nah jadi motivasi demikian dibarengi dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab. Hal-hal yang mereka lakukan juga dengan menggunakan kata-kata yang muluk-muluk dan bahasa-bahasa yang manis-manis untuk menipu orang Kristen. Nah, situ dalam ayat 18 tadi dikatakan bahwa kata yang muluk-muluk itu di dalam KJV diterjemahkan dengan kata good words, kata-kata yang bagus. Sedangkan dalam NIV diterjemahkan dengan kata smooth talk, pembicaraan yang halus. Nah, bahasa mereka yang manis dalam KJV diterjemahkan dengan kata fair speechless, kemampuan berbicara, berbitato yang sopan atau ramah. Sedangkan terjemahan NIV-nya flattery, sanjungan yang berlebihan, pujian yang bersifat menjilat. Nah, jadi cara-cara mereka tuh benar-benar licik. Jadi cara mereka tuh bukan cara-cara yang berbelit, bukan cara-cara mereka yang saya katakan yang sulit, tapi mereka tuh menggunakan cara yang sederhana, yaitu apa? Melalui perkataan, melalui kata-kata manis, kata-kata yang muluk-muluk, janji-janji yang mungkin bisa membuat membuat jemaat terbuai. Apalagi yang mereka sampaikan diselipkan dengan kata-kata ayat-ayat Alkitab. Yang sebenarnya yang mereka sampaikan itu konteksnya keluar dari kebenaran firman Tuhan. Jadi seakan-akan bahwa ayat-ayat itu cocok dan logis, tapi sebenarnya hal-hal itu menyimpang jauh dari apa yang mereka sampaikan. Contohnya lagi ingin saya katakan kembali lagi saya ingin katakan tentang perpuluhan. Ada mungkin beberapa orang yang berkata bahwa buat apa perpuluhan? Toh gereja sudah mampu. Lebih baik perpuluhan itu kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan secara langsung. Kan orang-orang yang memerlukan uang perpuluhan kita itu mereka menerima langsung. Saya katakan nggak salah kita memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Alkitab pun memang mengajarkan seperti itu. Tapi yang ingin saya tekankan, mereka menafsirkan ayat Alkitab dengan seenak mereka sendiri. Bahwa uang perpuluhan akan mereka alokasikan dengan cara mereka memberi kepada orang-orang yang memerlukannya. Jadi saya katakan bahwa di saat kita memberikan kepada orang-orang yang memerlukan, yang mendapat pujian siapa? Ya tentu diri mereka sendiri, diri kita sendiri. Tapi di saat kita memberikan perpuluhan kepada gereja, ya kita nggak akan pernah mendapat pujian. Nah itulah yang mereka cari. Mereka mencari kepuasan diri mereka sendiri. Mereka mencari bahwa apa yang akan mereka lakukan untuk mendapat pujian dari mereka sendiri. Nah hal seperti itulah yang mereka sampaikan kepada jemaat dengan kata-kata yang manis, apalagi ditutupi dengan
ayat Alkitab yang saya katakan tadi sebenarnya logis, cocok, tapi ajaran itu menyimpang. Nah, tapi biarlah semua ini menjadi peringatan buat kita juga. Biarlah kita menguji diri kita sendiri masing-masing. Sudahkah kita benar-benar melayani Tuhan di dalam kesatuan tubuh Kristus dengan pengertian iman yang benar dan bertanggung jawab. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita mengkoreksi diri kita masing-masing. Kita mau belajar. Apakah peringatan-peringatan yang sudah Paulus berikan, nasihat-nasihat yang telah Paulus berikan itu sudah ada dalam diri kita. Nah, selanjutnya yang menjadi kesimpulan dari khotbah saya dan menjadi bahan perenungan juga buat di sesi khotbah saya hari ini, saya akan bagaimana supaya kita bisa hidup bersatu padu dalam kejemaatan. Ada 4 hal yang menjadi perenungan kita semua. Yang pertama, waspada terhadap ajaran dan nasihat yang menimbulkan perpecahan dan godaan. Jadi kita perlu waspada terhadap ajaran dan nasihat yang menimbulkan perpecahan. Sekali lagi saya katakan bahwa waspada itu beda dengan mencurigai. Waspada itu lebih membentengi diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca setiap hari, dengan doa yang kita lakukan setiap hari. Jadi kita perlu waspada terhadap ajaran-ajaran atau nasihat-nasihat yang menimbulkan perpecahan dan godaan. Yang kedua, hindari orang-orang yang suka mengajak kita melawan ajaran kitab. Orang-orang yang seperti ini, ya saya katakan tadi, apakah kita tidak mengasihi mereka? Kita mengasihi mereka, tapi caranya beda. Kita nggak bisa berhadapan mereka langsung dengan frontal. Kita nggak enak apa yang dia sampaikan saya mau dengerin. Ya tapi saya tahu mereka itu nggak benar. Tapi karena saya nggak enak ya saya dengerin aja. Nah orang-orang seperti itu jangan seperti itu sikap kita. Kita harus hindari orang-orang yang suka mengajak kita melawan ajaran kitab. Bagaimana bentuk kasih kita kepada mereka? Kita doakan saja. Biar Roh Kudus yang mengubahkan mereka. Biar Roh Kudus yang melembutkan hati mereka kembali. Itu yang kedua. Yang ketiga, hati-hati dengan orang-orang yang bermulut manis, yang pada akhirnya menjauhkan kita dari gereja kita. Nah, tapi nggak semua orang yang bermulut manis kita harus hati-hati. Mungkin karena memang pembawaannya ya memang ngomongnya enak, bicaranya manis. Ya berarti ya kita nggak usah waspada, hati-hati, jaga jarak, ya enggak. Tapi kita harus hati-hati kepada orang yang bermulut manis yang pada akhirnya membuat kita menjauhkan dari gereja kita atau komunitas kita. Itu yang perlu kita hindari. Dan yang keempat, yang terakhir yang menjadi pedoman kita yaitu hidupi dan kerjakan visi dan misi gereja yang mempopulerkan nama Yesus, bukan nama pendeta, apalagi nama gereja kita. Jadi yang keempat itu yang kita perlu hidupi visi dan misi gereja kita. Jangan sampai kita mengkultuskan pendeta kita. Jangan sampai kita mengkultuskan ketua komsel kita. Apalagi hal-hal yang membuat gereja kita semakin ditinggikan. Jangan seperti itu. Jadi biarlah nama Tuhan yang semakin ditinggikan, biarlah nama Yesus yang akan ditinggikan dari setiap hal-hal pelayanan-pelayanan kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Demikianlah 4 hal yang menjadi perenungan kita hari ini. Dan bila 4 hal tersebut bisa menjadi membuat kehidupan kita dalam berjemaat, dalam komunitas untuk kita hidup bersatu padu. Yang tujuannya memuliakan nama kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu Tuhan yang telah Kau sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu ya Bapa. Bila semua ini Bapa bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Bisa menjadi pembelajaran Tuhan. Apa yang telah Paulus singkapkan Tuhan untuk menjadi nasihat, menjadi peringatan Tuhan pada setiap kita semua Bapa. Jemaat-jemaat-Mu ya Bapa. Anggota-anggota tubuh Kristus-Mu ya Bapa. Biar setiap kami semua Tuhan jangan sampai mau Tuhan dipecah belah, digoda Tuhan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab Tuhan, yang menginginkan Tuhan perpecahan di dalam tubuh-Mu ya Bapa. Biar hidup kami Tuhan bisa terus Tuhan bisa menghidupi visi misi gereja kami ya Bapa. Bisa terus Tuhan memiliki hati yang penuh kewaspadaan Tuhan terhadap ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab, terhadap hal-hal Tuhan yang menyimpang Tuhan dari setiap doktrin-doktrin kebenaran firman yang disampaikan para rasul-rasul ya Bapa. Biarlah Bapa, Roh Kudus yang akan selalu menjaga kami, Roh Kudus yang akan selalu memimpin kehidupan kami, menuntun setiap langkah-langkah kami Bapa. Jika kami terus menghidupi panggilan pelayanan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan persepuluhan atau persembahan lainnya untuk memberkati pelayanan di Gereja Oikos Bogor. Dan Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan melalui tayangan yang ada di bawah ini. Baik, sebelum itu kita akan mulai berdoa. Mari sama-sama kita satukan hati. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Berkat-Mu yang berlimpah di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan saat ini kami juga ingin memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau berkati dan pergunakanlah persembahan ini untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu sekalian tetap setia dalam hal memberikan persembahan, baik itu persembahan mingguan maupun persembahan persepuluhan. Dan biarlah setiap kita semua memberikan dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh ucapan syukur. Karena saya percaya memberikan adalah bentuk ketaatan kita dan bentuk kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan bersatu di dalam doa syafaat hari ini. Saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersatu dalam doa kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini ya Bapa, di mana Engkau menyertai Tuhan ibadah kami Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhir ya Anak. Dan kami juga percaya Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan melalui pujian penyembahan kami Bapa, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah kami terima Tuhan, yang disampaikan melalui hamba-Mu ya Bapa. Dan biarlah semua itu Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Dan biarlah Tuhan apa yang Kau sampaikan Tuhan, semua itu Tuhan bisa menjadi sumber kekuatan untuk kami terus dapat melangkah di kehidupan kami hari lewat hari ya Bapa. Menjadi sumber kekuatan Tuhan di saat kami mengalami tantangan, hambatan atau apapun bentuknya Tuhan dalam kami memasuki kehidupan kami hari lewat hari ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan berkat-berkat-Mu tercurah mengalir bahkan melimpah Tuhan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam kehidupan rumah tangga mereka Tuhan, pernikahan mereka ya Bapa, yang bersekolah, yang berstudi Tuhan, Kau memberkati kehidupan mereka ya Bapa. Kau juga memberkati Tuhan setiap pekerjaan, usaha yang sedang mereka rintis maupun mereka sedang kerjakan ya Bapa. Kau akan buat berhasil semuanya Bapa, dan semua itu Tuhan akan dikembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Dan Kau terima kasih juga Tuhan untuk setiap hal-hal tugas Tuhan, atas setiap berkat-berkat Tuhan atas gereja kami, Gereja Oikos Bogor nih Bapa. Di mana Engkau terus memimpin Tuhan kehidupan gereja kami Bapa, kehidupan pelayanan kami Bapa. Di mana apapun Tuhan yang bisa kami kerjakan Tuhan, kami lakukan Tuhan, terutama di dalam pelayanan online ini Bapa. Biar semua itu Tuhan menjadi hal-hal yang berkenan di hadapan Bapa, menjadi hal-hal yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bahkan yang terlebih penting Tuhan, apapun yang kami kerjakan dalam pelayanan kami ya Bapa, bisa memberkati banyak orang ya Bapa. Terima kasih Bapa, Kau terus pimpin kehidupan kami Tuhan, Kau terus pimpin kehidupan setiap pelayan-pelayan-Mu, anak-anak-Mu ya Bapa, bahkan setiap pemimpin-pemimpin atas gereja kami ya Bapa. Bahkan Kau juga Tuhan memberkati setiap gereja-gereja-Mu yang lain ya Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan bisa terus bersatu padu Tuhan, menjadi tubuh Kristus Tuhan yang terus memuliakan nama ya Bapa. Hanya nama-Mu yang tinggikan, hanya nama-Mu yang diagungkan ya Bapa. Kami akan terus Tuhan mengerjakan Tuhan apa yang harus kami kerjakan Tuhan dalam melayani Engkau ya Bapa, yaitu melayani jiwa-jiwa Tuhan. Dan biar semua itu Tuhan hanya untuk kepentingan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, kota di mana kami tinggal juga ya Bapa. Kami serahkan Tuhan kota kami ini Bapa ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Pimpin terus Tuhan setiap hari lewat hari Tuhan keadaan kota kami ini Bapa. Kau memberkati setiap pemimpin-pemimpin atas kota kami ini Bapa. Bila mereka terus memimpin Tuhan dengan segala kebijaksanaan Tuhan yang Kau berikan Tuhan pada hati maupun pikiran mereka ya Bapa. Kau terus Tuhan berikan Tuhan keamanan Tuhan atas kota kami juga ya Bapa. Di mana hal-hal terus Tuhan yang baik Tuhan, yang kondusif Tuhan bisa terjadi Tuhan, bisa kami rasakan Tuhan di mana kota kami tinggal nih Bapa. Begitu untuk bangsa dan negara kami juga Tuhan, kami serahkan Tuhan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Para pemimpin atas bangsa kami Tuhan, dari presiden dan wakil presiden Tuhan, bahkan dari setiap jajaran-jajaran Tuhan, aparatur pemerintahan Tuhan, kami serahkan juga mereka tugas Tuhan, pekerjaan mereka, kepemimpinan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau memberikan hati dan pikiran yang bijaksana Tuhan pada setiap mereka ya Bapa. Mereka dapat memimpin bangsa ini Tuhan dengan segala keadilan Tuhan. Jauhkan setiap mereka Tuhan dari hal-hal yang tidak benar Tuhan, hal yang buruk Tuhan. Sehingga Tuhan bisa apapun yang mereka kerjakan Tuhan bisa menjadi
memberikan dampak yang baik Tuhan dari keadaan bangsa kami ini Bapa. Dan kami juga percaya Tuhan, Engkau terus Tuhan bekerja Tuhan atas bangsa kami Bapa. Di mana Tuhan lawatan demi lawatan Tuhan akan terjadi atas bangsa Indonesia ini Bapa. Di mana Tuhan akan ada terus kemenangan demi kemenangan Tuhan. Di mana jiwa-jiwa akan dimenangkan, akan semakin banyak Tuhan orang yang mengenal Engkau Tuhan. Bahkan meninggikan, memuliakan nama-Mu Bapa. Sehingga juga Tuhan bangsa Indonesia ini juga Tuhan akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa yang lain Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semuanya Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami juga Tuhan, kami juga rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu Bapa. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk mengangkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi, cinta kasih-Nya, sukacitanya, damai sejahtera yang berlimpah dalam kehidupan kita semua. Dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati, telah bangkit, bahkan memberikan jaminan kehidupan yang kekal untuk kita untuk selama-lamanya. Dan terimalah berkat dari Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan, bahkan memimpin setiap langkah-langkah kehidupan kita hari lalu hari, serta memberikan kita terus kehidupan untuk terus setia dalam panggilan kehidupan pelayanan kita. Terima kasih ya Bapa, segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan telah menerima berkat, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya berharap Bapak Ibu sekalian terus mengikuti ibadah bersama gereja kami, Gereja Wikas Bogor, untuk mendapatkan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh hamba-hambanya yang membuat kehidupan rohani kita semakin hari semakin kuat dan mendewasakan iman Kristen kita semua. Sampai bertemu kembali dalam ibadah kami minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.